Halo para penggemar channel Lobah Kahayang, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antv selanjutnya dari channel ini, yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di episode kali ini, dimana kita diperlihatkan Saherpan memberitahu Gaura bahwa Durga sedang dirawat di rumah sakit, dan Saherpan membicarakan kepada Gaura bahwa ia tidak akan buru-buru pulang. Lalu Gaura pun menunjukkan perhatiannya dan mengiyakan perkataan Saherpan. Kemudian di rumah Modi, di mana semua keluarga yang sedang menunggu kepulangan Tolu dan Gopi, Kokila mengatakan kepada seluruh keluarga jika dalam 2 jam mereka tidak pulang, maka ia akan mengadukan keluhannya kepada polisi. Maduben berpikir jika Kokila mengadukan keluhannya kepada polisi, maka rencananya akan hancur berantakan. Madu langsung memegang kaki Kokila, memohon kepada Kokila agar Kokila tidak mengadukan keluhannya kepada polisi. Jika Kokila mengadukan keluhannya, maka Sona akan menderita. Lalu Hetal yang kasihan melihat Maduben. Hetal pun berkata kepada Kokila jika ia harus menarik kembali omongannya. Hetal mencoba meyakinkan Kokila bahwa Gopi akan segera membawa pulang Tolu dan Molu. Kokila mengatakan kepada seluruh keluarga bahwa ini semua disebabkan Madu, dan makanya ia tidak rela Madu tinggal di rumahnya. Kemudian Gaura dan Daram yang akan menenggelamkan Abu Karunes di Gangga. Daram mengatakan kepada Gaura bahwa ia tidak tega meninggalkan Mira di rumahnya sendirian. Namun tiba-tiba saja Gaura menyuruh Daram untuk pergi ke mobil duluan. Gaura hendak akan mengambil sesuatu dulu ke kamarnya. Namun ternyata Gaura mengunci pintu dari luar, mengerem Mira di dalam. Lalu setelah mengunci pintu dari luar, Gaura berteriak kepada Mira, berkata bahwa Mira harus berhati-hati di rumahnya sambil menyeringai. Lalu setelah itu, Gaura langsung pergi menghampiri Daram sambil bergumam bahwa rencananya akan berjalan dengan lancar. Flashback terjadi di mana di saat Gaura menumpahkan minyak panas kepada Durga. Dan ternyata di saat Vidya mengatakan kepada Durga bahwa ia akan mengambilkan sebuah baju baru untuknya, Gaura datang menghampiri Durga dan menyuruh Durga untuk mengambilkan sesuatu di kamarnya. Lalu setelah Durga pergi, Gaura mengikat katel itu dengan tali benang dan Gaura mengumpat di balik pintu. Lalu setelah Durga kembali untuk mengangkat katel itu, minyak panas itu tiba-tiba saja tumpah karena ditarik oleh Gaura memakai tali. Kemudian di tempat lain, di mana Sona yang begitu bahagia ketika ia akan segera menikah dengan Tolu, yang ternyata itu adalah Molu. Lalu Sona menyuruh anak buahnya untuk segera menyiapkan pengantin pria, yang ternyata itu adalah Molu. Sona begitu bahagia karena ia akan segera menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Anak buah Sona segera bergegas untuk menyiapkan pengantin pria. Tolu yang sedang berjalan, ia bergegas untuk segera menemukan Sona dan Molu. Ia menghampiri sebuah kuil. Di kuil ternyata anak buah Sona sedang mempersiapkan Molu pengantin pria. Dan Sona pun begitu bahagia saat melihat itu. Pandit mengatakan kepada Sona apakah mereka semua baik-baik saja. Karena pengantin pria tidak berbicara sedikit pun, Sona mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Lalu Tolu yang sudah sampai di kuil
Tolu melihat Sona dan Molu. Ia langsung berteriak kepada mereka semua. Dan Sona begitu terkejut setelah mendengar suara Tolu. Tolu yang melihat Sona akan menikah dengan Molu adiknya. Ia begitu patah hati saat melihat itu. Sona berpikir ketika Tolu ada di hadapannya, lantas siapa pengantin pria itu? Kemudian Sona membuka tutup muka pengantin pria itu. Dan Sona begitu terkejut, ternyata ia salah membawa lelaki. Dan ternyata yang ia bawa adalah Molu. Sona begitu gugup saat melihat Tolu. Tolu berkata kepada Sona jika ia ingin menikah dengan Molu, lantas mengapa ia tidak berbicara kepadanya? Bahkan jika ia berbicara, ia akan menyatukan mereka berdua. Namun ketika Tolu menghampiri Sona, tiba-tiba saja kedua preman anak buah Sona itu mendorong Tolu dan menyiksa Tolu. Namun Tolu mencoba mengalahkannya, sehingga mereka berdua pun terkalahkan. Sona yang melihat Tolu bak-bik-buk sedang gelut, ia juga mencoba membantunya. Dan Sona memukuli anak buahnya itu dengan tongkat. Tolu terus saja mencoba menyelamatkan Molu dan memeluknya. Kemudian setelah melihat Sona sedang bertengkar, ia pun langsung mencoba membantu Sona. Anak buah Sona mengatakan kepada Sona jika ia menyuruhnya untuk menculik Molu, lantas mengapa ia telah memukulinya. Namun ketika anak buah Sona hendak akan memukuli Sona, tiba-tiba saja Tolu dan Molu menahannya dan mengalahkan mereka berdua. Lalu di tempat lain di mana Gopi yang mendapat telepon dari Molu, Jigar berbicara kepada Molu apakah dia baik-baik saja. Jigar mengatakan kepada Molu bahwa ia harus segera pulang dan menanyakan posisi mereka. Namun di tempat lain di mana Madhuben yang berusaha hendak akan pergi, tiba-tiba saja Kokila yang melihatnya, ia langsung menyangkalnya bahwa Madhuben tidak boleh pergi sebelum Molu dan Tolu ditemukan. Madhuben membuat alasan kepada Kokila bahwa ia ingin pergi ke kamar kecil sendirian. Kokila mengatakan kepada Madhuben jika ia harus berhati-hati karena ia selalu berada di pantauannya. Kokila terus memarahi Madhuben dan mengatakan ia harus memberikan handphonenya kepada Kokila. Kokila tahu kalau Madhuben bersekongkol dengan Sona. Kokila langsung merebut handphone itu dari Madu. Namun tiba-tiba saja Madu menjatuhkannya karena Madu ketakutan jika dalam panggilan itu ada nomor Gaura. Madu mengatakan kepada Kokila, maka ia tidak sengaja menjatuhkan handphone itu. Kokila langsung menyuruh Madu untuk mengambil handphonenya kembali. Namun Madu mengambil baterai itu dan menyembunyikannya. Lalu Madu memberikan handphone itu kepada Kokila tanpa ada baterainya. Kokila mengatakan kepada Hetal bahwa seharusnya si Mimin menceritakan adegan ini di video selanjutnya ya. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Mimin, sekali lagi Mimin mohon maaf. Mimin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Mimin di video selanjutnya.